Halo semuanya, kembali lagi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal OSK tahun 2024, soal nomor 20 sampai nomor 24. Langsung saja kita mulai soal nomor 20. Perhatikan reaksi di bawah ini yang bersifat exotherm. Oke, ingat reaksinya bersifat exotherm. Reaksinya 4NH3 gas tambah 7O2 gas menjadi 4NO2 gas ditambah 6H2O gas. Perubahan yang akan meningkatkan jumlah NO2 dalam campuran adalah tujuan kita untuk meningkatkan jumlah NO2, maka kita harus memilih kondisi di mana kesetimbangan bergeser ke arah kanan ya, supaya jumlah NO2-nya meningkat. Yang pertama, yang A, meningkatkan temperatur. Ini salah. Jika temperatur ditingkatkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri ya, karena ini reaksinya exotherm. Karena reaksinya ke kiri, maka jumlah NO2-nya akan berkurang. Selanjutnya, menambahkan gas Na. Gas Na itu gas golongan 8A bersifat inert, artinya tidak bereaksi dengan senyawa yang ada di kesetimbangan. Maka gas Na tidak akan mempengaruhi jumlah NO2. Kemudian menambahkan H2O. Jika H2O ditambahkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah sebaliknya, yaitu bergeser ke arah kiri. Ya kan? Kalau bergeser ke arah kiri, maka kesetimbangan maka jumlah NO2-nya akan berkurang, bukan meningkat. Yang D, menurunkan volume wadah reaksi. Ketika volume diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah koefisien gas terkecil. Koefisien gas terkecil. Kalau kita hitung, koefisien gas yang ada di kiri ada 11, 4 tambah 7. 11, yang di kanan 4 tambah 6, 10. Maka ketika volume diturunkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan, koefisien gasnya lebih kecil, sehingga jumlah NO2-nya bertambah. Maka jawaban yang lebih tepat adalah yang D. Seperti itu. Ketika kita tambahkan gas HCl, yang terjadi adalah NH3 akan bereaksi dengan HCl, karena NH3 basah, HCl asam. Ketika NH3 bereaksi dengan HCl, maka jumlah NH3 akan berkurang, sehingga kesetimbangan tersebut akan bergeser ke arah kiri, ke arah NH3, menyebabkan jumlah NO2 berkurang, bukan bertambah. Maka jawaban yang lebih tepat adalah nomor 20 adalah D, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 21. Larutan jenuh yang akan memiliki konsentrasi Ag+ paling tinggi adalah. Nah, untuk menjawab soal ini, sebenarnya kita harus menghitung kelarutan dari masing-masing garam ya, dari garam A sampai yang E. Namun, kita bisa melakukan eliminasi dulu, ya, terutama untuk garam yang jumlah ionnya sama. Yang jumlah ionnya sama adalah ada beberapa di sini. Yang pertama ada Ag2CO3 dengan Ag2S dan Ag2CrO4. Ketiga garam ini memiliki jumlah ion yang sama, yaitu 3 buah ion ya. Nah, kalau jumlah ionnya sama, maka kita lihat aja KSP-nya. KSP semakin besar, maka kelarutan akan semakin besar. Jadi bisa kita simpulkan di sini, kelarutan Ag2CrO4, Ag2CO3, Ag2CO3 lebih besar daripada kelarutan Ag2CrO4, dan kelarutan Ag2CrO4 lebih besar dibandingkan kelarutan Ag2S. Sehingga kita cukup menggunakan Ag2CO3 saja ya. Ag2S dan Ag2CrO4 kita langsung eliminasi. Karena dia yang ditanyakan adalah Ag+ yang paling tinggi. Karena kalau kelarutan makin tinggi, tentunya kalau konsentrasi Ag+-nya nanti semakin tinggi. Jadi opsi D sama E kita coret. Dan kita hitung. Karena jumlah ion AgCl, Ag2CO3, dan Ag3PO4 itu beda-beda, maka kita harus hitung kelarutannya satu persatu. Oke, kita hitung kelarutan Ag2CO3 terlebih dahulu. Ag2CO3, kalau larut menghasilkan ion 2 buah ion Ag+, dan 1 buah ion CO3 2-. Misalkan Ag+ yang dihasilkan sebanyak 2S, maka CO3 2- yang dihasilkan sebanyak S, maka KSP-nya adalah konsentrasi Ag+ pangkat 2, 2S pangkat 2, dikali konsentrasi CO3 2-, yaitu S.
dikali S, maka ini sama dengan 4S pangkat 3. Maka kelarutan Ag2CO3 adalah akar pangkat 3 dari KSP dibagi 4. KSP-nya 8,1 dikali 10 pangkat min 12 dibagi 4. Kita peroleh hasilnya adalah 1,265 dikali 10 pangkat min 4 molar. Yang ditanyakan adalah konsentrasi Ag+, ya. Konsentrasi Ag+-nya berarti 2S, yaitu 2,53 dikali 10 pangkat minus 4 molar. Oke, kemudian kita hitung kelarutan AgCl. Kelarutan AgCl. AgCl kalau larut menghasilkan ion Ag+, dan ion Cl-. Misalkan Ag+ yang dihasilkan sebanyak S, maka Cl- yang dihasilkan juga sebanyak S. Maka KSP sama dengan konsentrasi Ag+, yaitu S, dikali konsentrasi Cl- juga S. Jadi ini S pangkat 2. Maka kita peroleh konsentrasi Ag+ sama dengan S, yaitu sama dengan akar KSP. Akar dari 1,8 dikali 10 pangkat min 10. Hasilnya adalah 1,34 dikali 10 pangkat minus 5 molar. Oke, seperti itu. Selanjutnya, kita hitung kelarutan Ag3PO4. Ag3PO4 kalau larut menghasilkan ion 3 buah ion Ag+, dan 1 buah ion PO4 3-. Misalkan ini 3S, maka ini S. Kita peroleh KSP-nya konsentrasi Ag+ pangkat 3, 3S pangkat 3 dikali S, hasilnya adalah 27 S pangkat 4. Maka kita hitung kelarutannya sama dengan akar pangkat 4 dari KSP dibagi 27. KSP dari Ag3PO4 adalah 1,8 kali 10 pangkat minus 18 dibagi 27. Hasilnya 1,607 dikali 10 pangkat minus 5 molar. Tapi yang ditanyakan adalah Ag+-nya. Ag+-nya sama dengan 3S. Ini hasilnya 4,82 dikali 10 pangkat minus 5 molar. Jadi kesimpulannya, konsentrasi Ag+ yang terbesar berasal dari Ag2CO3, yaitu 2,53 kali 10 pangkat minus 4. Jadi jawabannya adalah yang B. Seperti itu. Kita lanjutkan ke soal nomor 22. Perhatikan 3 reaksi kesetimbangan di bawah ini. Jika pada ketiga reaksi tersebut memiliki tekanan total yang sama sebesar 1 atm, ini tekanan totalnya 1 atm, masing-masing reaksi ya. Urutan yang benar dari nilai K dari ketiga reaksi tersebut adalah, kita tentukan satu persatu. Untuk reaksi yang pertama, gasnya hanya CO2 ya, maka kita bisa katakan Kp-nya sama dengan tekanan CO2. Dan tekanan totalnya 1 atm itu setara dengan tekanan CO2. Jadi Kp-nya sama dengan 1. Yang kedua, terdapat 2 gas di situ, NH3 dan H2S, dan koefisiennya sama. Jadi bisa kita katakan tekanan NH3 ditambah tekanan H2S itu sama dengan 1. Ya, tekanan totalnya 1 atm. Nah, kemudian karena koefisiennya sama, maka jumlah NH3 dan H2S-nya juga akan sama. Yaitu sama-sama 0,5 kalau dijumlahin 1 atm gitu ya. Sehingga kita bisa hitung Kp untuk reaksi ini adalah tekanan NH3 dikali tekanan H2S. Jadi hasilnya 0,5 pangkat 2, yaitu 0,25. Oke. Kemudian yang ketiga,
tekanan NH3 ditambah tekanan CO2 sama dengan 1 atm. Kemudian koefisien NH3 kan 2, koefisien CO2-nya 1. Berarti bisa kita katakan tekanan NH3 2 kali tekanan CO2. Sehingga persamaan ini bisa kita tuliskan menjadi 2 tekanan CO2 tambah tekanan CO2 sama dengan 1 atm. Jadi tekanan CO2-nya 0,33 atm. Berarti tekanan NH3-nya sisanya ya. Tekanan NH3-nya adalah kurang lebih 0,67 atm. Dari sini kita hitung Kp-nya. Berarti Kp sama dengan tekanan NH3 pangkat 2, karena koefisiennya 2, dikali tekanan CO2. Tekanan CO2. Maka kita peroleh hasilnya 0,67 pangkat 2 dikali 0,33. Hasilnya adalah, kalau kita hitung, 0,148. Oke, seperti itu. Yang ditanyakan adalah urutan Kp-nya, urutan nilai K-nya dari yang urutan yang benar ya. Jadi kalau kita lihat K1 lebih besar daripada K2, K2 lebih besar daripada K3 ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 23. Dua buah padatan dalam suatu wadah terdekomposisi sesuai dengan reaksi kesetimbangan berikut. Tekanan total dari campuran gas dalam wadah tersebut pada saat kesetimbangan adalah. Oke, di sini kalau kita lihat ada dua reaksi dekomposisi X dan Y. Nilai Kp-nya hampir sama. Karena mereka berada di dalam wadah yang sama, jadi ini reaksinya kita totalin aja. Reaksi totalnya berarti menjadi X solid ditambah Y solid menjadi A gas tambah 4B gas ditambah C gas. Dan K-nya adalah Kp1 dikali Kp2. Ini hasilnya Kp1 dikali Kp2, 4,05 dikali 10 pangkat min 5. Oke, seperti itu. Misalkan tekanan A yang dihasilkan sebanyak X gitu ya. Tekanannya sebanyak X, maka B 4X, C sebanyak X. Maka kita bisa tuliskan K-nya tekanan A dikali tekanan B pangkat 4 dikali tekanan C. Atau bisa kita tuliskan X dikali 4X pangkat 4 dikali X. Nilai K-nya 4,05 kali 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 256 X pangkat 6. 4 pangkat 4 itu 256 ya. Jadi kita bisa hitung nilai X-nya sama dengan, jadi kalau kita hitung nih nilai X-nya, kita peroleh hasilnya adalah ya, jadi seperti ini. Akar pangkat 6 dari 4,05 dikali 10 pangkat min 5 dibagi 256 ya. Oke. Jadi kalau kita hitung hasilnya adalah 0,0735 atm. Yang ditanyakan adalah tekanan total. Oke, berarti tekanan total untuk sistem ini adalah tekanan A tambah tekanan B tambah tekanan C, yaitu sama dengan 6X gitu kan. PA tambah PB tambah PC, yaitu 6X. 6 dikali 0,0735 hasilnya adalah 0,441 atm. Kemudian yang diminta adalah satuannya bar
Jadi kita ubah dari ATM menjadi bar dengan cara dikali 1,013 bar per ATM. Maka kita peroleh tekanan totalnya adalah 0,447 bar. Yang paling mendekati kalau kita bulatkan jawabannya A ya, 0,45 bar. Jadi seperti itu jawabannya. Oke. Kita lanjutkan ke soal terakhir di video kali ini, soal nomor 24. Posisi kesetimbangan dari reaksi di bawah ini berada di sebelah kanan. Nah, ini kata kuncinya, reaksinya di sebelah kanan. Berdasarkan informasi tersebut, urutan kekuatan asam yang benar adalah, jadi ini adalah reaksi asam basa, dan satu hal yang harus kita ingat adalah reaksi kesetimbangan asam basa selalu mengarah ke sifat yang lebih lemah. Reaksi kesetimbangan asam basa selalu mengarah ke sifat yang lebih lemah. Oke, ini yang perlu diingat ya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat reaksinya satu persatu ya. Reaksi yang pertama dulu, ya, misalkan N2H5+ tambah NH3 menjadi NH4+ tambah N2H4. Ya, tentunya kita harus tahu siapa asamnya, siapa basanya di kiri dan di kanan ya. Ingat, di sini kita pakai konsep asam basa Bronsted. Asam itu donor proton, basa aseptor proton. Jadi kalau kita perhatikan di reaksi yang pertama ini asamnya adalah N2H5+. Ini asam karena dia donor proton ke NH3. Maka NH3-nya basa. NH4+ adalah asam konjugat dari NH3. N2H4 adalah basa konjugat dari N2H5+. Nah, jadi di sini kita cukup bandingkan spesi asamnya saja ya, karena ditanya adalah kekuatan asam. Maka kita bandingkan kekuatan asam N2H5+ dan NH4+. Kemudian di soal dikatakan reaksinya selalu mengarah ke kanan, dan reaksi asam basa selalu mengarah ke sifat yang lebih lemah. Jadi dapat kita simpulkan untuk reaksi yang pertama ini, N2H5+ merupakan asam yang lebih kuat daripada NH4+. Ya, karena reaksinya mengarah ke kanan kan, berarti NH4+ asam yang lebih lemah. Seperti itu. Begitupun dengan cara yang sama, kita bisa tentukan untuk reaksi yang kedua, NH3 tambah HBr menjadi NH4+ ditambah Br-. Kalau kita lihat di sini, NH3 adalah basa karena dia menerima proton dari HBr, jadi HBr asam. NH4+ adalah asam konjugat dari NH3 dan Br- adalah basa konjugat dari HBr. Karena reaksinya mengarah ke kanan, berarti dapat kita simpulkan HBr merupakan asam yang lebih kuat daripada NH4+. Oke. Kemudian yang terakhir N2H4 tambah HBr. N2H4 ditambah HBr menjadi N2H5+ tambah Br-. Oke, dari reaksi yang terakhir ini bisa kita tentukan asamnya adalah N2H4 karena basanya N2H4 karena dia menerima proton dari HBr asam. N2H5+ adalah asam konjugat dari N2H4. Br- adalah basa konjugat dari HBr. Maka kita bisa simpulkan karena reaksinya mengarah ke kanan, HBr merupakan asam yang lebih kuat daripada N2H5+. Jadi urutan kekuatan asam yang benar, ya ini tandanya kan lebih besar semua ya, berarti dari yang paling asam ke yang paling kurang asam. Jadi yang paling kuat adalah HBr, kemudian N2H5+, kemudian yang paling lemah adalah NH4+.
Sehingga jawaban yang tepat adalah D. Seperti itu. Oke, sekian video pembahasan OSK kali ini. Sampai bertemu di video berikutnya.